Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kita dilancarkan dalam melakukan segala aktivitas, tentunya ketika belajar di rumah. Anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan belajar. Julian yakin kalian pasti memiliki semangat yang kuat dan kalian anak yang soleh-solehah dan anak-anak yang hebat. Nah anak-anak, hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 4, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Anak-anak masih ingat aturan saat makan? Masih ingat aturan ketika tidur? Apakah kalian sudah melakukannya? Semoga kalian sudah melakukannya ya. Aturan makan coba kita ingat dulu. Aturan makan itu kita harus bersikap tertib, sopan, berdoa sebelum makan, makan menggunakan tangan kanan, mencuci tangan. Nah, seperti itu kan. Kalau aturan tidur berarti tidak boleh larut malam, mencuci kaki dan tangan, menggosok gigi, berdoa. Semoga kalian laksanakan ya, karena dengan aturan itu kita bisa menjalankan aktivitas dengan tertib. Nah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, pembelajaran 4. Apa itu? Silahkan dibuka halaman 57. Nah, di sana sudah ada, ayo kita amati, menjaga bagian-bagian tubuh. Nah, apa itu tubuh? Nah, tubuh itu yang ada pada diri kalian. Seperti materi kemarin, kalian sudah bercermin, kalian pasti melihat tubuh kalian. Nah, anak-anak, kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh kan? Nah, tubuh itu harus dijaga agar sehat. Itu salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita diberikan tubuh yang sehat, kita harus menjaganya. Nah, ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, ayo kita amati gambarnya sama-sama ya. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengapa? Nah, kita belajar bersama-sama. Anak-anak, seperti pada halaman 58, ini Bu Yulian sudah menunjukkan gambar tubuh orang. Nah, gambar yang sebelah kiri itu tubuh bagian depan dan gambar sebelah kanan tubuh bagian belakang. Nah, anak-anak, perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Jadi, jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, katakan tidak. Setelah itu laporkan kepada guru atau orang tua. Mari kita amati bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Mulai dari tubuh bagian depan itu ada mulut. Setelah itu dada. Setelah itu kemaluan. Dan yang tubuh bagian belakang itu ada pantat. Jadi itu anak-anak, ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah paham? Jadi perhatikan nggih, ada bagian yang tidak boleh disentuh dan ada yang boleh disentuh. Hindari bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Kalian harus berhati-hati. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui
menjaga bagian-bagian tubuh tadi, kita lanjutkan halaman 60. Di situ kita mari mencoba. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar posisi duduk yang baik dan benar dan mengatur antara jarak mata dan buku ketika membaca. Nah, sekarang kita belajar cara memegang dan membalik halaman buku. Setelah itu, cahaya saat membaca. Di situ anak-anak, Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Jadi, dengan cahaya yang cukup atau yang terang, membuat kita lebih jelas jika ingin membaca. Selain itu, mata kita juga tidak akan sakit. Nah, selanjutnya, cara memegang dan membalik halaman buku. Di situ ada 2 gambar anak-anak. Gambar yang pertama itu diberi tanda centang, berarti sudah tepat. Karena apa? Ketika membalik buku, dia lakukan secara pelan-pelan. Gambar yang kedua itu dikasih tanda silang. Nah, kira-kira kenapa anak-anak? Karena ketika membalik buku, dia tidak pelan-pelan, sehingga bukunya menjadi sobek dan rusak. Nah, kalau seperti itu, siapa yang rugi? Pasti kita sendiri. Karena apa? Kita punya buku harus dijaga dengan baik, harus dirawat karena buku itu memberikan ilmu kepada kita. Jadi kita pilih gambar yang nomor 1. Yang kedua, cahaya saat membaca. Nah, seperti yang Bu Yulan jelaskan tadi, Dayu bisa membaca dengan baik karena apa? Cahaya saat membaca itu cukup. Cukup dalam artian berarti terang, tidak gelap. Seperti gambar yang pertama, cahayanya tidak terhalang oleh buku. Bukunya diletakkan di meja, sehingga Dayu bisa membaca dengan baik dan diberi tanda centang karena sudah tepat. Beda lagi dengan gambar sebelah, kenapa diberi tanda silang? Karena posisi buku menutupi cahaya lampu, sehingga ketika membaca buku ataupun tulisannya terlihat gelap. Nah, hal itu yang membuat mata kita menjadi tidak sehat dan penglihatan kita bisa terganggu karena kita kurang mendapatkan cahaya. Membacalah dengan baik saat di rumahmu, ataupun kalau kita sudah boleh sekolah, nah kita juga harus membaca dengan baik saat di sekolah. Bagaimana anak-anak? Ada 2 hal penting ini tadi. Cara membaca yang tepat. Yang pertama, cara memegang dan membalik halaman buku dengan pelan-pelan sehingga tidak sobek atau rusak. Yang kedua, cahaya saat membaca. Kita cari cahaya yang cukup atau yang terang, tidak gelap, sehingga membuat mata kita sehat dan penglihatan kita tidak terganggu. Alhamdulillah, kita sudah belajar yang pertama. Kita belajar tentang menjaga bagian tubuh. Yang kedua, kita belajar cara membaca yang tepat. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian memahami materi yang Bu Yulian sampaikan hari ini. Dan semoga ilmu yang Bu Yulian berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Bu Yulian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.